Saya sering mengalami nafas yang berbunyi atau mengi, kadang disertai batuk. Kalau saya terlalu banyak konsumsi es, tidak lama setelah itu mengi saya akan muncul dan keluar dahak. Itu ngaruh juga ya kalau minum es gitu? Kalau karena terlalu banyak sih Bu, dan juga pasti ada faktor-faktor lainnya ya selain minum es itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center. Kembali di udara GIC TV menemani Anda tentunya di program Bincang Sehat kerjasama GIC TV dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura bekerja sebagai ibadah. Ihsan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pada kesempatan hari ini di edisi hari ini ya, tanggal 1 Juni 2024, kami hadir kembali di perbincangan sehat kita. Tentunya hari ini akan membahas satu tema berkaitan dengan cara mencegah dan mengendalikan asma ya, bersama Mbak Maharani ya, tim kesehatan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading. Dan untuk mitra JC ataupun para pemirsa dimanapun berada, untuk bisa bertanya, silakan di kolom komentar yang telah kami sediakan di bawah ini. Tapi kalau sekiranya pertanyaannya belum dijawab, insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan jawab ya di program yang sama, di program Bincang Sehat. Baik, hari ini kita akan masuk ke tema kita tadi sudah Bang Dipo sampaikan. Hari ini akan kita bahas cara mencegah dan mengendalikan asma. Sebenarnya asma itu apa sih? Asma itu adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan. Nanti lebih detailnya akan dibahas oleh Mbak Maharani, tim kesehatan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Assalamualaikum Mbak Maharani. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar Mbak Maharani? Alhamdulillah baik. Iya, senang banget nih Mbak Maharani sudah hadir hari ini. Dan ini perdana kayaknya ya? Ya, betul. Perdana ya kita ya bertemu ya di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Bang Dipo juga ingin ucapin nih, karena udah beberapa minggu yang lalu ya, walaupun masih di bulan yang sama ya, Bang Dipo ingin ucapkan selamat milad untuk Rumah Sakit Islam Sukapura. Terima kasih Bang. Baik, Mbak Maharani, hari ini kita akan bahas mengenai cara mencegah dan mengendalikan asma. Apa sebenarnya yang harus kita kendalikan asma itu? Kemudian, emang asma itu bisa dicegah? Nah, itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Silakan Mbak Maharani untuk menyapa dulu mitra yang bergabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani, perwakilan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Seperti yang tadi Bang Dipo bilang, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mengendalikan dan mencegah untuk supaya asmanya itu nggak kambuh. Oke. Gitu. Iya, bagaimana cara mencegah dan mengendalikan asma. Sebenarnya kalau kita bicara tentang asma, saya lihat kan ada beberapa orang ya, termasuk kayak sahabat-sahabat Bang Dipo yang pernah tuh di sekolah itu terkena asma gitu. Itu sebenarnya padahal masih muda gitu loh Mbak Maharani. Apakah asma itu turunan atau karena pola hidup? Sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang itu akhirnya terkena asma? Nah, itu boleh dijawab tuh Mbak Maharani. Asma itu sebenarnya bisa dari gen juga ya Bang. Dari keturunan itu pun bisa. Kalau biasanya kalau misalnya yang keturunan itu diketahuinya biasanya pas masih kecil tuh. Biasanya mereka waktu kecil udah mulai ada tanda-tanda, dan memang setelah dikaji lagi, ditanya-tanya, ternyata memang dari keluarganya, entah dari ayah ataupun ibu, ternyata ada keturunan yang mempunyai penyakit asma. Dan dewasa pun sebenarnya misalnya kita pas kecil nggak pernah kena asma dan keluarga pun nggak ada yang punya keturunan asma, kita dewasa bisa juga terkena asma. Kayak gitu. Itu akhirnya penyebabnya bisa dari genetik dan bisa juga dari ya tadi pola hidup mungkin. Pola hidup sama lingkungan. Oke. Nah, kalau asma itu sebenarnya beda nggak sih sama sesak? Kan kadang kita suka sesak juga ya, sesak napas. Itu kan kalau kita lihat dari kasat mata kayaknya hampir sama ya. Kalau sesak napas kan kayak napasnya berat gitu. Nah, asma juga saya lihat sepertinya sama. Nah, itu gimana? Apa perbedaannya sebenarnya Mbak Maharani? Sebenarnya sesak yang biasa dan asma itu hampir sama. Oh, hampir sama? Hampir sama. Jadi memang untuk kita tahu dia asma atau tidak, pastinya harus pengecekan lebih lanjut ke dokter. Cuma mungkin yang membedakan itu kalau asma biasanya dia ada bunyi Bang. Ada bunyi, kita nyebutnya bunyi kayak gitu-gitu. Itu ada bunyi tambahan biasanya.
Cuma kalau kayak sesek terus kayak dadanya berat, itu pun yang selain punya asma kadang bisa mengalaminya. Oke. Kayak gitu. Oh, jadi khas ya kalau asma itu ada bunyinya. Biasanya. Tapi kalau sesak itu enggak. Enggak. Gitu. Biasanya kita membedakan dia asma atau enggak, yaitu dari bunyinya sama. Mungkin dia asmanya belum terlalu parah. Iya. Mungkin dia hanya sesak gitu dan terasa dadanya berat kayak gitu. Oke. Tetap kita harus yang menentukan dia itu sudah terdiagnosa asma atau tidak dari dokter pastinya. Oh. Kayak gitu. Karena kan harus melewati berbagai penunjang ya Bang. Iya. Selain dari pemeriksaan dari dokter, kan juga harus dilihat dari hasil lab dan juga ronsen, itu harus dilihat juga. Itu berarti orang yang terkena asma itu kayak alergi gitu nggak sih? Misal kayak misalnya dia alergi dengan bulu kucing gitu kan? Nah itu menyebabkan asma nggak sih sebenarnya? Misalnya dia memang sebelumnya punya asma, ditambah dia ada alergi dengan apapun itu bisa memperberat asmanya. Atau misalnya dia nggak punya asma nih, ternyata dia cuma punya alergi aja, itu biasanya dia hanya kayak sesak gitu aja sih Bang, penanda kalau dia alerginya lagi kambuh. Oke. Jadi itu bisa saja karena faktor tersebut. Dan memperberat. Iya, itu memperberat kalau sudah terkena asma. Yang belum terkena asma itu bisa terkena asma karena itu ya. Kalau yang belum itu biasanya karena lingkungan itu dia kayak kerjanya yang berdebu-debu sih Bang. Terus dia misalnya mungkin infeksi pernafasannya mungkin terlalu sering atau ketika terkena infeksi mungkin pengobatannya terlambat atau gimana, jadinya kan paru-parunya jadi lama-kelamaan kan ada lukanya istilahnya kayak gitu. Iya. Jadi kan menyempit saluran napasnya. Artinya ada dampak-dampak ya kalau misalnya kita kerja yang penuh dengan debu, kayak mohon maaf kayak di yang biasa di pasir-pasir tuh kerjanya. Tukang bangunan. Ya, tukang bangunan gitu. Itu kan debu ya. Kemudian juga kadang asap rokok juga kadang ngaruh ya. Nah, kita bicara ini penyebab dan gejala asma apa aja sih, Mbak? Selain tadi yang tadi sudah dikasih clue-nya tuh, bulu kucing, bulu hewan bisa, kemudian juga tadi debu, apalagi tuh kira-kira Mbak, faktor dan gejala asma itu? Kalau tanda-tanda awal itu biasanya pasti dia merasa sesak. Sesaknya mungkin berat. dari kalau yang awal itu biasanya dia sesaknya biasa, cuma kayak nafasnya udah berat, nggak kayak biasa nafasnya. Nafasnya lebih cepat lah. Kadang kayak aku nih misalnya naik tangga padahal cuma satu lantai itu udah sesak banget itu nafas. Beda juga itu ya? Beda. Itu beda banget. Oh beda ya? Beda. Ini sesakan apa? Kalau asma biasanya mungkin dia lagi biasa, kita lagi ngobrol kayak gini gitu, tiba-tiba dia sesak kayak gitu terus lama-kelamaan mungkin misalnya dia nggak langsung minum obatnya atau biasa yang dia pakai itu makin lama makin berat, dadanya terasa berat dan itu bunyi nafasnya terdengar, ada tambahan suara bunyinya. Nyengik gitu ya? Nyik-nyik gitu. Iya, Bang Dipo sih pernah sih dengar ya ada, tapi itu orang tua gitu. Iya. Biasanya memang orang tua ya untuk asma itu ya? Asma nggak melulu umur ya. Anak kecil pun anak kecil juga ada asmanya. Ada, kayak gitu. Itu tuh biasa Bang Dipo tuh kalau ngeliat ada orang yang asma itu suka bawa apa sih itu yang dihirup? Ya, itu obat. Obatnya itu dia juga ada 2 jenis ya Bang. Ada dia untuk kayak mencegah dan untuk mengobatinya. Jadi kalau misalnya dia sesak nafas nih yang masih istilahnya ringan sih. Sementara ringan terus dia pakai obat itu untuk melegakan. Biar kan kalau asma itu sebenarnya dia saluran nafasnya mengecil. Jadi dia pakai obat itu setidaknya untuk saluran nafasnya agak membesar. Jadi untuk aliran nafasnya udara yang masuk pun jadinya lebih banyak. Meringankan begitu ya, meringankan dan melegakan. Dan itu sekali lagi beda ya antara asma dengan sesak nafas. Betul. Dan kalau asma itu sebenarnya pengobatannya lebih kepada ada obatnya begitu ya. Kalau asma, kalau sesak nafas? Kalau sesak napas kan kita fokusnya juga ada obatnya juga ya? Kita lihat juga lagi sih Bang, karena sesak nafas itu kayak tanda sih. Kalau itu sesak nafas itu tanda, bukan diagnosa penyakit kalau sesak nafas itu. Jadi kalau misalnya kita sesak nafas yang biasa, kita coba untuk tarik nafas dalam, tarik nafas, tahan, terus kita buang perlahan lewat mulut, itu kadang bisa untuk meringankan untuk sesak nafasnya. Iya. Dan
Mitra JC juga paham nih, ini Bang Dipo dapat dari laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Ini pada tahunnya 2018, itu diperkirakan ada 2,4% dari seluruh penduduk Indonesia yang menderita asma. Sedangkan data WHO di tahun 2019, penderita asma di seluruh dunia mencapai 262 juta orang, dengan angka kematian akibat asma mencapai 461 ribu orang. Ini artinya banyak banget itu ya. Apalagi tahun ini, 2024. Kan biasanya jarang ya penyakit itu menurun ya. Biasanya semakin karena kan pola hidup, kemudian juga cuaca kan kita lihat sekarang sudah ekstrim gitu. Maksudnya panas-panas sekali gitu kan. Betul. Nah itu gimana tuh Mbak? Menangani apa namanya? Memang seperti itu gitu. Asma itu angkanya tuh tinggi banget apa di Indonesia gitu? Apalagi tahun ini kayak dari awal pemerintah juga sedang ada pembangunan ya Bang di mana-mana. Itu juga bisa bikin entah yang memang masih mengalami asmanya masih berjalan, karena asma itu ada fase dia sembuh. Oke. Kalau misalnya si asmanya itu si yang bikin kambuhnya itu didatengin lagi, didekati gitu, asmanya bisa kambuh lagi. Oh, asmanya bisa kambuh lagi. Iya, jadi misalnya asmanya nggak mau kambuh gimana sih caranya ya? Salah satunya yang bikin kambuhnya harus dihindari. Kayak tadi debu-debu itu kan. Oh, kalau di alergi debu. Ya, alergi debu itu harus dihindari. Dan juga kan misalnya asma itu dia kadang misalnya ada stresor Bang, itu stresor juga bikin kadang asmanya kambuh. Orang-orang tertentu itu misalnya dia stresornya tinggi dan memang asmanya masih aktif. Stresor itu apa tadi? Stresor tuh kayak stres gitu Bang, misalnya ada mungkin pekerjaannya atau emosinya lagi meninggi, lagi apa itu gitu. Bisa? Itu bisa Bang. Bisa. Banyak ya, banyak gejala-gejala asma itu ya? Lumayan sih. Sebenarnya kalau udah gitu. Berarti kita tuh harus aware ya, maksudnya orang yang kena asma itu artinya harus betul-betul prepare-nya lebih jauh gitu ya. Kan juga sebenarnya asma itu juga harus kontrol rutin sih. Kayak gitu, karena kan ada walaupun nggak kambuh gitu. Oh ya, kan obatnya Bang, misalnya untuk si pelega itunya kan juga dapatnya kan dari rumah sakit ya, ataupun misalnya dari pelayanan kesehatan yang lainnya itu kan harus dari resep dokter. Jadi harus kontrol juga ke dokter untuk dilihat mungkin kan perkembangannya bagaimana asmanya. Apakah perlu tanpa obat atau tidak? Itu kan semua dari dokter yang menentukan. Iya, berarti untuk penderita asma itu harus betul-betul aware ya, harus cek kesehatan karena itu penting ya. Karena kalau walaupun tidak kambuh begitu asmanya itu segera, karena ini juga kan ada obat-obat ya. Ya semakin kita ikuti anjuran ya, insya Allah lah mudah-mudahan ini bisa memudahkan dan meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan pastinya. Nah, hal-hal yang kita tidak inginkan itu apa itu? Kalau misalnya asma itu nggak dibawa ke dokter atau tidak diobati, atau dia merasa tidak peduli gitu. Kalau dia kena asma udah paling bentar lagi hilang gitu. Nah, itu gimana? Yang pastinya sih kalau biar nggak kambuh harus hindari si pencetusnya itu ya Bang. Ya. Sama yang pastinya pola hidup. Pola hidup gimana tuh? Olahraga sih. Olahraga. Kalau biasanya kalau untuk pasien-pasien asma, karena ini untuk pernafasan, dia kan si asma itu kan dia paru-parunya kan saluran nafasnya itu mengecil. Jadi olahraganya kalau bisa yang untuk yang melebarkan saluran nafasnya, seperti kayak yoga bisa. Yoga bisa ya. Bisa. Kalau misalnya mau yang lebih ini kayak berenang. Berenang kan kita juga tarik nafasnya kan lumayan ya Bang. Betul. Itu juga malahan biasanya kalau pasien-pasien asma itu kebanyakan sih mereka biasanya latihan berenang. Oh, gitu. Berenang. Yang paling ini ya, yang paling banyak. Sering. Atau misalnya mau lebih gampang lagi sebenarnya kayak latihan tarik nafas dalam kayak gitu sih. Itu yang paling simpel kalau tarik nafas dalam, dan tidak memerlukan biaya apapun gitu kan kalau tarik nafas dalam. Betul. Itu kan cukup di rumah di mana-mana yang pasti udaranya yang bagus juga ya. Betul. Jangan yang berdebu nanti malah jangan sampai di samping truk gitu atau apa. Itu malah bisa mencetuskan asma. Bahkan bisa terkena asma. Asma ini ternyata dari faktor genetik bisa, atau dari faktor pencetus dari lingkungan seperti halnya tadi sudah disampaikan debu, kemudian juga
asap rokok tadi ya sempat dibahas, kemudian juga infeksi virus bisa ya? Bisa ya infeksi virus. Itu lebih kayak memperberat sih Bang. Tapi nular gak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Kalau asma itu nggak menular. Nggak menular ya? Nggak menular. Jadi nggak usah takut ya kalau misalnya ada orang asma baru kita bantu ya. Malah harus kita tolong, misalnya kita tahu dia penderita asma, kita harus cepat bantu dia untuk bantunya gimana tuh? Itu. Kalau misalnya dia lupa tuh bawa obatnya tuh yang penghirup supaya melegakan tenggorokan itu apa tuh obat? Cari posisi aman untuk si penderita. Gitu. Posisi amannya dia seperti apa? Sama ya paling simpel itu kita bantu dia untuk tarik nafas dalam dan jangan panik. Jangan panik. Iya, karena kan kalau misalnya panik kita kan tarik nafasnya jadi makin cepat ya. Jadi kan deg-degan untuk malah tambah parah. Jadi untuk tarik nafasnya jadi makin cepat. Jadi kita harus yang menolong tenang sehingga yang si penderitanya juga bisa lebih tenang. Iya, kan kita suka ngelihat ya, ada kalau misalnya orang pingsan, kemudian juga orang yang asma, ada juga yang apa itu yang ayan ya? Ya, epilepsi dan kita kadang suka ngerubungin gitu kan, padahal nggak ngapa-ngapain. Itu berarti kalau asma hampir sama ya penanganannya, tidak boleh ngap gitu, suasananya nggak boleh ngap. Kasih udara yang cukup untuk si penderita itu, karena perlu ambil udara yang banyak. Perlu nggak sih dikasih kayak minyak angin atau ini apa namanya, sesuatu yang bau gitu atau sesuatu yang wangi gitu? Itu sih sebenarnya kalau minyak angin itu lebih ke pelega sih ya Bang. Pelega aja ya? Karena kan ada efek-efek yang menghangatkan, jadi biar bisa membuat si saluran nafasnya agak lebih besar. Iya. Nah, saya juga mau tanya tentang pengobatan dan pencegahan asma itu sendiri. Kira-kira supaya kita tidak terkena itu, ada nggak misalnya kayak kita minum obat apa gitu, kayak vaksin, cara-cara yang lebih mudah, lebih cepat gitu dengan vaksin? Kalau vaksin asma sebenarnya nggak ada. Iya. Cuma kalau misalnya kayak vaksin flu, karena kan misalnya flu itu misalnya makin lama kita tidak diobati, itu bisa menjadi salah satu pencetus nanti si saluran nafasnya jadi mengecil, karena kan ada radang jadi di saluran nafasnya. Kayak gitu, mungkin bisa salah satunya bisa mencoba untuk vaksin flu. Vaksin flu. Influenza. Gitu. Bisa untuk itu, atau ya yang pastinya kita jaga pola hidup sih yang paling sederhana. Pola hidup yang tadi sudah, kalau misalnya penderita asma, kalau yang belum ya olahraga apa aja sebenarnya ya. Oke, kita akan langsung menyapa ya, ada Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Dipo dan narasumber katanya. Saya mau bertanya, saya sering mengalami nafas yang berbunyi atau mengi, kadang disertai batuk. Kalau saya terlalu banyak konsumsi es, tidak lama setelah itu mengi saya akan muncul dan keluar dahak. Setelah itu baru hilang mengi saya. Nah, itu bisa hilang nggak? Oke, ini mengi itu kayak mungkin bunyi ngik tadi ya? Gitu ya? Istilahnya mengi ya? Mengi, bahasa Inggrisnya. Bang Dipo baru tahu ternyata ya. Ya, silakan. Itu faktor es itu ngaruh juga ya? Kalau minum es gitu? Kalau karena terlalu banyak sih Bu. Mungkin keseringan. Oh iya benar, terlalu banyak konsumsi keseringan minum es, apalagi cuaca sekarang panas sekali. Jadi kan paling enak minum es. Benar, Bang Dipo juga itu. Iya, jadi kan esnya kan sebenarnya sih kalau minum hanya sehari sekali atau secukupnya bisa ya. Menginya pastinya nggak muncul ya Bu. Dan juga pasti ada faktor-faktor lainnya ya selain minum es itu gitu. Jadi kalau bisa sih ya esnya dikurangi. Kenapa bikin tambah menginya? Ya ditambah ada dahaknya sepertinya. Tadi kan ibunya bilang ada batuk-batuk gitu kan, dahak. Jadi ditambah ada dahaknya itu, jadi saluran nafasnya makin mengecil. Jadi suara menginya pasti akan tambah muncul gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau es itu bukan pencetus sebenarnya ya, asma ya? Bukan pencetus asma. Tapi kalau berlebihan, apalagi sudah ketahuan dia alergi atau pencetus asma, itu baiknya jangan terlalu banyak begitu. Ya, gitu. Secukupnya aja. Saja. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, istri saya punya riwayat asma dari kecil.
dan sering sekali kambuh jika dia kecapean. Nah, saya penasaran apakah penyakit asma yang diderita istri saya itu bisa menular melalui berhubungan gitu. Nah, kami persilakan. Terima kasih jawabannya katanya. Kalau maksudnya di sini ya sih kayak melakukan sesuatu yang ini berhubungan lah, benar. Iya, seperti yang tadi kan Bang Tupa juga sempat nanya ya, asma itu menular apa enggak? Asma itu tidak menular gitu. Cuma memang dia ada dari keturunan dan lingkungan. Tadi kan ada kata-kata kalau misalnya kecapean pasti asmanya kambuh. Itu merupakan memang salah satu faktor pencetus asma, kayak gitu. Karena entah mungkin istrinya kurang olahraga atau bagaimana, sehingga si faktor kecapean itu bisa kita minimalisir. Karena kan nggak mungkin juga kan kita penderita asma itu hanya tidur-tiduran di rumah, duduk-duduk di rumah gitu kan. Pasti harus ada aktivitas yang kita lakukan kayak gitu. Makanya kita harus olahraga, itu salah satunya untuk melatih paru-paru kita. Biar misalnya nanti kecapean atau gimana, ada tahapan tertentu yang paru-parunya masih bisa aman untuk misalnya kita kerja. Gitu. Iya, itu jadi gitu untuk pencegahannya ya, untuk penularannya. Nah, Mbak Maharani, saya mau tanya juga nih berkaitan dengan asma. Kalau sekiranya orang itu tuh kena asma kambuh, kemudian beberapa tahun itu nggak kena-kena, itu berarti dia sudah sembuh atau dikatakan sembuh, atau suatu saat nanti lagi akan terkena lagi asma? Yang menentukan pasien itu sembuh atau tidak, yaitu dari dokter lagi. Dan yang menentukan pasien itu terkena asma atau tidak, pastikan dari dokter. Gitu. Artinya asma itu bisa sembuh? Yang pengalaman aja. Setahu saya ada beberapa ya memang gitu. Dia sudah lama bilangnya, saya beberapa tahun lalu yang punya asma, tapi selang beberapa tahun nggak pernah kambuh, dan ternyata kalau karena saya dirawat inap, jadi pasiennya masuk dengan keluhan yaitu sesak. Mungkin dia si pencetus asmanya itu berarti dia hindari, dan pola hidupnya, pola olahraganya mungkin yang selama tidak kambuh itu dia bagus. Oh, berarti kalau dibilang sembuh total itu lagi-lagi nanti dokter yang bisa mengetahui, harus dokter ya. Tapi kalau setahu Mbak Maharani itu, kalau dokter itu pengen melihat seseorang itu dikatakan terkena asma atau tidak itu dari mana kan? Kalau TB itu kan biasanya dari batuk, dari dahaknya. Dia bisa melihat ya. Kalau asma itu dari mana? Kalau asma dari bunyi gitu kan nggak mungkin. Misalnya datang di depan dokter, dok. Pastinya tanda-tanda yang mengarah ke asma yang seperti tadi ya, itu juga menjadi satu acuan untuk dokter untuk mengarah pengecekan lanjutan. Yang pastinya ronsen toraks itu, ronsen paru-paru juga tetap harus dilalui, cek darah juga tetap harus dilalui, dan untuk dahak pun tetap harus kita kerjakan. Oh, berarti ya lewat ronsen toraks ya? Iya, sama ada satu lagi pemeriksaan, dia namanya spirometri, itu untuk mengecek seberapa panjang nafasnya. Kalau misalnya pernah terkena asma atau pernah didiagnosa oleh dokter gitu ya, terkena asma, itu harus betul-betul cek kontrol. Itu baiknya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali untuk kita ke dokter? Minimal sih ya 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali ini ya, biar dicek ya. Karena itu bisa diminimalisir ya. Betul. Artinya ada obat supaya tidak terkena atau pencetusnya. Obat asma itu kan ada yang untuk mencegahnya, itu juga ada untuk rutin diminum ataupun disemprot. Karena obat asma itu kan biasanya kebanyakan semprot. Oh, semprot. Ya kan? Semprot ada juga yang minum juga. Jadi ada 2 jenis biasanya. Dia untuk si pelega, misalnya dia kambuh tiba-tiba, dengan semprotan obat itu dia melegakan, jadi untuk mengurangi. Dan juga ada pencegahan obatnya. Jadi yang rutin, biasanya kalau untuk pencegahan itu lebih rutin. Kalau untuk yang melegakan itu hanya sesekali aja kalau keluhannya lagi kambuh. Tapi itu ada efeknya nggak sih? Kalau itu kan berkali-kali itu dipakai gitu. Setiap obat pasti ada efeknya. Ada efeknya ya? Iya, pasti ada efeknya. Biasanya efeknya kemana tuh? Kalau misalnya itu, biasanya mungkin beda-beda juga kan orang. Macam-macam ya. Takutnya nanti malah ini ya,
sudah dipastikan nih kalau udah takutnya sama gitu, cuma karena dia mungkin kan kalau disemprot itu kan pasti lewat saluran mulut, ya kan. Mungkin ada yang mual berasa seperti itu. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi kayak semacam gigi saat itu nggak ngaruh ya? Menjadi apa gitu, greges enggak? Mungkin kurang sikat gigi. Kurang sikat gigi kalau itu ya. Oke, Mitra JIC, tentunya tadi sudah banyak kita bincang-bincang bersama Mbak Maharani, tim kesehatan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yang tentunya membahas tentang bagaimana mencegah dan mengendalikan asma itu sendiri, dan itu semua dikembalikan kepada si penderita tersebut, orang tersebut. Kalau orang tersebut aware kepada penyakitnya, sering kontrol untuk memeriksakan kesehatan, insya Allah lebih lebih terjaga gitu ya, dan kekambuhannya itu juga pasti berkurang ya. Tapi kalau sekiranya tidak mau kontrol atau dibiarkan saja, itu akan berefek kepada diri kita sendiri pastinya. Jadi ya sekali lagi kembali kepada kita semua. Yang pasti mudah-mudahan kita bisa terus semangat ya, karena masih banyak orang-orang asma itu yang sukses menjalani hidupnya juga enjoy aja, saya lihat ya. Iya. Banyak kok yang sudah misalnya karirnya bagus. Karena bagus, asmanya jarang kambuh. Ya, itu banyak. Nah, itu bisa menjadi contoh tuh biar kita semakin semangat. Jadi jangan putus asa pastinya. Oke, Mbak Maharani, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Sebagai closing statement atau kesimpulan di pembahasan kita hari ini, silakan Mbak Maharani. Asma itu bukan penyakit menular. Ya. Itu satu yang penting ya. Dan juga misalnya menemukan penderita asma, segera bantu untuk penderita tersebut menenangkan dirinya sehingga asmanya segera teratasi. Iya. Dan jangan lupa pada saat membantu, mohon untuk tidak membuat si pasien asma ini atau penderita asma ini akhirnya ngap gitu ya. Jadi harus ikutin prosedur yang tentunya tadi sudah disebutkan. Oke, terima kasih Mbak Maharani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Maharani dari tim kesehatan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya buat mitra JIC, para pemirsa semua yang ingin ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, itu alamatnya di Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Informasi lebih lanjut bisa langsung aja follow Instagramnya RSIJ Sukapura di Facebook dan di websitenya. Dan saat ini juga lagi masih tahap proses pembangunan. Kita doakan semoga pembangunannya lancar. Amin. Sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk warga dan masyarakat Jakarta Utara dan umumnya untuk seluruh Indonesia ya. Dan sekali lagi untuk mitra yang ingin konsultasi rawat jalan atau ingin mengobati gigi juga bisa, atau asma, itu bisa langsung di Klinik Prima. Jadi itu kalau Klinik Prima itu Bang Dipo rekomendasikan buat mitra yang pengen lebih cepat penanganannya, walaupun cepat juga sih penanganannya, tapi kalau Klinik Prima itu katanya nggak ngantri ya. Kalau obat langsung full service, kemudian juga tempatnya lebih nyaman dibanding dengan yang klinik biasa. Jadi silakan di Klinik Prima Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading, samping Masjid Darusshifa RSIJ Sukapura. Dan saya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.